gitu. Kalau kalian harus diberitahu, kalau nggak pengen tahu gitu. Ini Evaluasi buat ya, angkatan 3 ya. evaluasi Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Gina Leticia dari Departemen Eksternal Hima Ilmu Biomedis. Untuk podcast kita yang episode pertama kali ini menyusung tema Kupas Tuntas Lab Biomedik FK Unan. Jadi aku nggak sendiri nih teman-teman. Kali ini aku ditemenin oleh narasumber kita yaitu Kak Juan. Halo Kak Juan. Halo Gina, halo semuanya. Halo. Jadi Kak, mungkin sebelum kita mulai, boleh perkenalan diri dulu Kak dari Kak Juannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Juana Plantika Mendra. Sekarang kakak di Lab Biomedik. Kalau ditanya-tanya posisinya di Lab Biomedik sih sekarang, kemarin baru diminta sama Bu Ira dan Bu Desi Kak sebagai koordinator operasional. Jadi nge-handle kayak operasional lab gitu secara keseluruhan, walaupun semuanya dibantu juga sih sama yang lain. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Sekarang Kak Juan sebagai koordinator operasional di Lab Biomedik FK Unan. Oke Kak, jadi di sini Gina mungkin mau tanya-tanya sedikit ya Kak. Oh iya, sebelumnya terima kasih juga buat Kak Juan yang udah menyempatkan untuk datang di podcast kita kali ini. Padahal dari Senin sampai Jumat udah kerja kan Kak, Sabtu weekendnya juga datang untuk podcast. Terima kasih banyak Kak Juan. Makasih juga sih udah diundang sini. Oke Kak, jadi Gina mau nanya-nanya sedikit nih mungkin Kak. Awal banget dari kakak sebelum kakak di lab biomedik FK Unan itu basicnya apa sih kak? Dulu kakak kuliahnya di mana kak? Oke. Jadi kalau untuk latar belakang pendidikan, kakak S1-nya di Kimia Unan. Kimia Unan itu begitu lulus langsung lanjut S2 di Bioteknologi ITB. Jadi di SITH ITB di Bandung. Itu kuliah S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun. Begitu lulus S2 6 bulan kemudian baru keterima di Lab Biomedik. Oh, jadi lumayan panjang ya perjalanan Kak Juan sampai akhirnya ada di lab biomedik FK Unan. Jadi tadi kakak bilang kan setelah S2 kakak 6 bulan Iya, diterima. Enggak, 6 bulan itu masih jadi job seeker gitu. Jadi masih nyari-nyari kemana-mana. Terus kebenaran dapat kabar dari dari dosen di FK kalau misalnya ada lowongan untuk di lab biomediknya. Jadi kak coba masukin lamaran dan ngikutin proses kurang lebih kalau dari tamat kak sampai kak masuk ke lab itu 6 bulan sih. 6 Jadi nggak bulan. lama-lama banget sebenarnya. Berarti awal mula kakak masuk lab biomedik itu karena kakak tahu dari dosen FK kalau lab biomedik lagi buka lowongan ya kak? Iya, jadi waktu itu memang ada pemberitahuannya. Jadi rentang waktu kakak dari S2 untuk ke lab biomedik itu berarti 6 bulan ya kak? 6 bulan. Berarti sebelumnya itu belum pernah kakak di lab selain di lab biomedik? Atau udah belum pernah nyoba di jadi lab mana sebenarnya gitu kak? dari S1 ke S2 itu nggak sempat kerja. Emang dari S1 langsung daftar lagi untuk S2, dan dari S2 juga emang nggak sempat kerja di mana-mana, langsung keterimanya di lab biomedik. Walaupun sebenarnya dari lulus S2 tuh sempat ngelamar kesana sini kan, cuman panggilan pertamanya di Di FK, di lab biomedik FK. Kalau boleh tahu sempat ngelamar di mana aja kak kemarin kak? Kalau kemarin sih kayak perusahaan swasta gitu lah, jadi kayak paling posisi kayak product manager kayak gitu kan kak, basicnya kan udah ke bioteknologi ya, udah ngikut S2-nya lagi, nggak ngikut S1-nya. Jadi pengennya memang udah ke fokusnya ke molekular biologi gitu, biologi molekuler. Iya. Jadi awal mula kakak kerja di lab setelah 6 bulan itu kak langsung masuk lab itu awal mulanya kan sekarang kakak koordinator Operasional. Operasional di lab biomedik. Pasti sebelumnya belum langsung jadi koordinator operasional kan kak? Awal-awal mulanya itu kakak di lab itu jadi apa dulu kak? Gitu.
Jadi sebenarnya istilah koordinator operasional tuh baru belakangan ini ya, dan kakak pun dipilih jadi koor operasional itu baru tahun inilah kurang lebih, karena ada pemilihan kayak gitu kayak mengingat aktivitas lab aja sih. Jadi kalau pertama kak masuk itu udah lama sih sebenarnya, kan masuk 2014. Jadi 2000 berapa kak? 2014. Wih, Juli lama 2014, lama kan? 2014. Nah, kalau itu sih waktu itu penelitian masih sedikit, masih banyak, masih apa, kan kalau kita basicnya banyak bantuin peneliti dari S3 ya, S3 biomedis. Nah, kan mahasiswa yang dulu tuh nggak sebanyak sekarang. Jadi kalau yang dulu tuh masih sedikit penelitiannya. Jadi kita kebetulan waktu itu waktu kak masuk, kak bareng Kak Nina, masuknya sebelum kak itu ada Kak Iva sama Ira. Kak Ira ada sebelumnya lagi, ada satu lagi namanya yang cowok, Bang Edo. Jadi kalau dihitung-hitung sama kak berarti ada kurang lebih ada 5 orang kan. Nah, kurang lebih ada 5 orang. Jadi yang 3 udah lebih senior dari kita kan. Jadi kak bareng sama Kak Nina tuh bareng banget masuknya. Jadi waktu penelitian belum banyak banget, jadi masih satu orang tuh mungkin megang satu atau satu berdua kayak gitu. Jadi 2014 itu belum rame. Nah, mulai ramenya itu di 2016. Mulai ada penelitian PNBP. Nah, di 2016, 2017 itu sempat rame sih, kocar-kacir gitu. Kocar-kacir. Jadi maksudnya mulai aware gitu. Mahasiswa S3-nya juga makin banyak. Terus penelitian yang melek ke biologi molekuler juga makin banyak, dan akhirnya kita bisa memegang 2 sampai 3 penelitian satu orang. Dan itu kan penelitian S3 kan besar ya, nggak yang cuman sebulan selesai. Jadi lumayan, semakin kesini makin banyak. Nah, jadi kalau dulu tuh sebenarnya nggak ada posisi, jadi semuanya sama aja sebenarnya, nggak ada yang sebagai koor apa-apa. Jadi semua sama aja. Nah, jadi baru sekarang ini aja yang ada istilahnya koordinator operasional. Jadi sebenarnya tugasnya bagi rata aja sih sama-sama. Kalau dulu ya kak, dibagi rata sama-sama. Oke kak. Terus kalau di lab biomed itu biasanya kerjanya itu ngapain aja kak? Jadi kalau lab biomedik itu kan kita di bawah fakultas ya. Nah, jadi kalau lab biomedik sendiri dia langsung di bawah dekan. Kalau kita lebih ke membantu memfasilitasi penelitian. Jadi kita bukan pelayanan untuk diagnosa penyakit, tapi kita penelitian. Jadi bukan kayak lab M. Jamil atau lab rumah sakit yang membantu diagnosa pasien, bukan. Jadi kita membantu mahasiswa S2, S3 ataupun S1 untuk memfasilitasi mereka mengerjakan penelitian di kita, dan itu bisa dikerjakan sendiri oleh mereka. Terus kita nanti ngebantu operasi alatnya atau penyediaan bahannya, atau bahan juga boleh beli sendiri nanti, atau mau dipakai bahan lab juga boleh, atau penelitian mau dikerjakan oleh kami juga bisa. Jadi lab biomedik itu lebih ke pelayanan penelitian. Jadi, tapi pelayanan penelitian kita pelayanannya pakai SK Rektor. Jadi tetap ada tarifnya, penggunaan alat, bahan ataupun jasa nanti analisisnya gitu. Semuanya ada SK Rektornya. Berarti kalau misalnya ada mahasiswa yang mau penelitian tapi nggak mau ngerjain nih kak, bener-bener langsung handover ke kakak ya, itu bisa kak? Bisa. Jadi kalau prosesnya nanti adik-adik bisa datang ke kita, ataupun nanti bapak ibu mahasiswa S3 kita kan banyak para klinisi kan, mereka bisa datang menghubungi kita, walaupun kebanyakan kita nggak tatap muka ya, jadi mereka via WA aja, mereka mau penelitian ini. Terus paling kita nanti kalau alurnya peneliti diminta untuk mengisi Google Form. Nanti di Google Form itu harus mengupload surat izin penelitian dari prodi. Setelah itu ada fee bench-nya, jadi uang masuk pendaftarannya itu bertingkat dari S1, S2, S3 dan sama jenis penelitian. Jadi nanti ada yang dicentang di sana, diupload bukti transfer dan surat izin. Jika udah terdaftar, peneliti biasanya ini kita buatkan RAB. Jadi kita minta rancangan penelitiannya apa, terus kita buatkan RAB. Jika peneliti sudah setuju dengan RAB-nya dan sudah mendaftar, berarti peneliti sudah resmi terdaftar dan sudah bisa untuk mengumpulkan sampel. Jadi kita sudah bisa menerima sampel untuk disimpan di lab. Nanti prosesnya biasanya sih untuk beberapa jenis penelitian ada yang dikerjakannya setelah semua sampel terkumpul, tapi beberapa penelitian ada bisa diangsur berapa sampel aja dulu yang datang gitu. Oh, jadi gitu ya kak, kira-kira alurnya. Itu kalau untuk penelitian itu mahasiswa aja kak? Kadang-kadang kan ada juga nih kak dosen yang pengen ada penelitian, itu masih tetap bisa dipakai di lab biomedik kak?
Jadi yang penelitian di lab kita tuh nggak cuma mahasiswa ya, jadi bisa juga dosen, justru dosen yang memang mereka lagi jadi mahasiswa gitu kebanyakan kan. iya. Jadi dosen yang misalnya mau dari S2 mereka mau S3 gitu, atau yang dokter mau ke PPDS-nya. Jadi biasanya kita bantu kok dosen, jadi sama aja sih alurnya, tetap ngisi Google Form, bayar uang pendaftaran, terus melampirkan apa sih metode penelitian, dibuatkan RAB. Jika setuju dengan RAB baru kita kerjakan, karena peneliti harus setuju dulu dengan RAB, karena jangan sampai nanti di akhir penelitian kaget ngelihat biaya terus sementara penelitian udah dikerjakan. Jadi setuju dengan RAB baru penelitian kita kerjakan. Jadi Kak, selain RAB untuk ngelakuin penelitian di lab biomedik FK Unan Itu ada juga nggak Kak? Biasanya kan orang ada MOU-nya gitu Kak. Atau di sana nggak usah pakai MOU, langsung aja gitu Kak? Kayak kontrak penelitian Iya, kali ya. kontrak. Sebenarnya kemarin udah ada dibuatkan, cuman beberapa proses terakhir itu sempat ke skip, nggak dikasih sama peneliti. Jadi peneliti ini kadang beberapa kan sebenarnya kebanyakan peneliti banyak banget yang kadang kita nggak tatap muka, jadi biasanya sama asistennya yang datang ke kita, tapi semua persetujuan sih. Jadi kalau udah setuju RAB, biasanya penelitian udah bisa dikerjakan. Nah, tapi sebelum penelitian dikerjakan biasanya kita ada diskusi. Jadi peneliti berdiskusi dengan kami apakah metode yang mereka minta untuk dikerjakan bisa kita kerjakan. Jika memang tidak bisa, biasanya kita carikan metode lain. Ataupun memang jika memang metode atau output yang mereka inginkan itu nggak bisa kita kerjakan, kita sebenarnya bisa aja sih nyarankan mereka buat ke lab lain. Jadi kita nggak maksain mereka buat kerja di kita, sementara kita nggak bisa ngasih output yang mereka minta. Jadi harus ada diskusi dulu apakah penelitiannya bisa dikerjakan, dan kita punya alat, kita punya bahannya. Dan jika terus biasanya sih karena kita memang terakhir-akhir ini lupa nih ngasih kontrak penelitian, jadi kita diskusinya kita menyampaikan beberapa hal penting saat diskusi. Jadi kalau RAB udah disetujui berarti penelitian sudah bisa dilaksanakan, dan ketentuan misalnya sampel disimpan berapa lama tuh biasanya di diskusi penelitian bisa kita sampaikan. Oh, berarti itu nggak terlalu ada MOU tertulis gitu nggak ya? MOU tertulis belum sih. Oke, jadi Kak, apa ada divisi-divisi tertentu yang ada di lab biomedik ini, dan kalau boleh tahu Kak Juan itu adanya di divisi apa Kak? Oke, jadi lab biomedik itu emang ada beberapa divisi nih. Jadi bahkan di tahun ini kita rombak struktur sih sebenarnya, kata Ibu Ketua, Ibu Hiro. Jadi kita ganti pengurus, ganti ketua divisi. Dulu divisinya ada 5 ya kalau nggak salah Kak. Ada kultur, ada imunologi, ada molekuler, ada sitogenetik, ada IHK gitu kalau nggak salah. Jadi terus ini masing-masing divisi biasanya ada penanggung jawabnya, dosen 2 orang di setiap divisi. Nah itu berakhir di awal tahun kemarin. Nah itu udah berakhir di awal tahun kemarin, dan tahun ini harusnya diperbarui. Nah kebenaran untuk SK pengangkatan Bu Hiro kan baru keluar di pertengahan tahun. Nah kita Ibu baru mengajukan lagi sih untuk perombakan divisi. Jadi yang dari 5 kemarin kalau nggak salah kan dijadikan sempit 3 sih kayaknya ya. Jadi beberapa divisi itu digabung. Kalau nggak salah yang digabung itu kultur sama toksikologi ya. Jadi animal health itu digabung sama kultur. Nah ketua divisinya belum bisa disebut karena itu pilihan nanti Bu Hiro gimananya. Terus ada molekuler itu kalau nggak salah kan digabung sama, rencananya gue ada forensik gitu sih. Jadi bakalan ada ya, berarti ada yang dikurang dari 5 dan ada tapi yang ditambah. Jadi ada divisi digabung, jadi beberapa digabung. digabung. Jadi yang tadinya sendiri-sendiri sekarang digabung 2, yang keras kata Ibu kayaknya bisa deh dibarengin gitu. Terus ada sitogenetik, nanti apa digabung sama IHK apa gimana gitu. Sama imunologi itu gabung sama apa gitu Kak, lupa juga karena belum keluar nih SK yang barunya. Kalau Kak sendiri sih sebenarnya secara keseluruhan, jadi sekarang di lab itu ya kita berenam. Kalau buat semuanya tahu aja kita berenam. Kalau yang paling senior secara duluan di sana tuh Kak Ira sekarang. Kak Ira berarti. Jadi Kak Ira dia 2 tahun duluan dari Kak, senioritasnya 2 tahun. Jadi keterimanya 2 tahun duluan. Nah kalau Kak sama Kak Nina tuh sama masuknya. Jadi 2 tahun setelah Ira baru Kak sama Nina masuk. Terus setelah Kak ada Kak Siska, dia penanggung jawab di kultur sel. Nah baru-baru ini kita menerima lagi dua anggota, itu ada Kak Cindy sama Kak Eni.
Kak Cindy sama Kak ini kebenaran sekarang lagi megang Animal House. Jadi kalau misalnya kalau Kak Ira sama Kak Nina sebenarnya bisa di imunologi dan molekuler. Nah, cuman lebih spesifiknya sih, yang Kak Siska juga bisa sih di molekuler. Nah, kalau untuk spesifiknya, kalau Kak Siska dia kan di kultur sel. Kalau Kak Nina tuh dia pernah ikut 3 bulan belajar sitogenetik di Sebior Semarang. Undip. Nah, jadi dia kalau ada penelitian sitogenetik, dia bisa tuh sama Kak Nina tuh kelainan kromosom gitu pas sitogenetik. Terus kalau Kak Ira mungkin bisa ke imunologi, banyak Elisa. Kak juga di molekuler juga bisa. Kalau Kak sih memang sempat ikut pelatihan IHK. Jadi kalau IHK kayaknya Bu Hiro memang nanti mintanya Kak ngerjain atau kayak gimana. Jadi kalau spesifik masing-masing ya itu tadi paling Kak Ninanya di sitogenetik, Kak Iranya di imunologi, Kak di IHK, atau kalau molekuler semuanya ya Kak Sim, Kak Siskanya di kultur, dan Kak ini sama Kak Cindy-nya di Animal House. Oh, berarti kalau untuk sekarang karena kepengurusannya dirombak lagi, baru Kak, berarti sekarang ketuanya atau kepala divisinya itu ada ya? Belum ada karena SK-nya belum keluar. Berarti sekarang itu yang megang lab itu kepalanya Bu Hiro, Kak? Iya, Dr. Hirowati. Ya, berarti Bu Hiro sekretarisnya Bu Desi, Kaprodi. Iya benar, Bu Desi. Jadi itu ya teman-teman, berarti sekarang untuk kepala divisinya itu belum tahu karena SK-nya belum keluar, baru pergantian kepengurusan. Iya, tahun ini belum. Jadi belum sempat kemarin diajukan Bu Hiro, tapi masih pengen dirombak kayaknya sama Bu Hiro. Oke Kak, jadi tadi kan kita udah bahas tentang siapa aja yang bisa penelitian di lab biomedik ya Kak. Dan itu udah ada tarifnya masing-masing. Itu tarifnya tuh beda Kak, dari mulai dosen, S1, S2, S3 atau semuanya sama Kak tarifnya? Kalau untuk pembeda jenjang pendidikan itu hanya berbedanya di pendaftaran. Kita ngasih pendaftaran aja pembedanya. Cuman kalau misalnya untuk pengerjaannya apa itu tetap aja sama. Jadi walaupun S1 tapi kerjanya nanti misalnya real time PCR, walaupun dosen kerjanya tetap real time PCR ya biayanya tetap sama karena ya tarifnya tarif itu juga. Kita udah pernah ngajuin tarif ke rektorat di itu 2016 sampai 2018 gitu. Jadi udah disetujui, jadi semuanya pakai tarif itu. Tapi lupa ada tarif baru sebenarnya tapi belum dirilis, mungkin tahun depan. Tarif baru kira-kira apa tuh Kak tarif barunya? Enggak, maksudnya jadi kemarin perbaruan dari tarif jadi fakultas minta diperbarui biaya penelitian diperbarui, udah kita kerjain dan sebenarnya udah setuju sih, cuman karena berjalannya udah pertengahan tahun ya, jadi terus penelitian udah pada masuk, jadi kayaknya diberlakukannya mungkin tahun depan. Dan itu bakal dikasih tahu juga sih, jadi RAB-nya mungkin besok-besok udah pakai tahun besok mungkin udah pakai tarif baru. Berarti itu juga tergantung RAB-nya, mereka butuh bahannya apa, berarti biayanya beda-beda tergantung itu. Tapi untuk tarif pendaftaran itu udah ditetapin beda tiap S1 ya, tiap jenjang pendidikan ya Kak. Jadi kalau untuk ngebantu orang yang PKM itu berarti PKM kan setahu gini ya Kak sering tuh pakai lab biomedik kan Kak untuk penelitiannya. Itu tarifnya sama aja Kak, tetap sama aja? Kalau untuk ada PKM, kalau untuk tarif sama aja sebenarnya. Tapi kalau PKM kan sampelnya nggak sebanyak kita yang penelitian ya. PKM itu kalau Kak sih lebih pengen ada yang ngerjain sendiri. Kenapa pengen ngerjain sendiri? Karena percuma aja sih kalian ikut PKM tapi kalian nggak ngerti apa yang dikerjain. Jadi lebih baik ngerjain sendiri daripada kalian ngerjain buat apa? Kami ngerjainnya juga nggak akan selesai sih misalnya sama kita, cuman ya buat apa kalau kalian ikut PKM toh kalian nggak ngerjain. Kalau ada PKM sih mungkin dikenain di bahan aja ya. Jadi sebenarnya satu lagi, peneliti sebenarnya boleh bawa bahan dari luar, jadi tidak ada keterpaksaan untuk pakai bahan yang di kita. Jadi peneliti boleh milih bahan mereka sendiri, merek sendiri, bawa ke kita. Jadi kalau bawa bahan sendiri itu berarti cuma pakai alatnya aja Kak di sana, difasilitasi alatnya Kak. Iya sih Kak. Cuman kalau untuk operasi alat emang masih kita sih. Jadi beberapa alat kan emang alat utama ya di kita. Jadi kita nggak ngasih mahasiswa buat ngoperasiin.
karena bisa jadi itu alat satu-satunya yang kita punya. Kalau kenapa-napa kan kita nggak jalan penelitiannya. Jadi kalau untuk alat-alat besar pengoperasiannya tetap kita, tapi kayak ngeracik atau ngerjain si sampel tuh tetap ke adik-adik kalau mau. Contoh alat yang utamanya itu Kak yang nggak dikasih ke mahasiswa apa tuh Kak? Contohnya Kak? Contohnya kayak real time PCR kita nggak mungkin ngasih karena kita cuma punya satu. Terus kayak ELISA reader, nah itu kan kalau udah itu nggak bisa, itu banyak banget loh penelitian kita yang stuck dan nggak bisa jalan. Sementara itu kebanyakan peneliti itu datangnya udah injury time, jadi mereka ngeburu-buru, kayak kita nggak, pokoknya begitu udah daftar pengennya tuh kalau bisa besok langsung diukur gitu, kayak gitu lah istilahnya. Jadi kalau alat-alat yang krusial kayak gitu kita nggak ngasih mahasiswa buat operasiin, boleh pakai tapi kita yang ngoperasiin dilihat sama kita gitu. Alat-alat PCR, pokoknya alat-alat yang besar yang utama kayak gitu. Oh gitu. Tapi ya sih Kak, kalau PKM masa terima hasilnya aja kan, nggak tahu cara bikinnya. Parah kan? Iya benar Kak. Terus Kak, selain ngebantu penelitian ya Kak, ngebantu penelitian dosen, mahasiswa, orang-orang yang PKM, itu di lab biomedik itu kan juga ada kami mahasiswa S1 yang belajar ya Kak di sana. Nah itu kan kami kalau belajar di lab itu biasanya kakak yang ngebantu kan Kak di lab. Itu gimana sih Kak rasanya ngajar 3 angkatan yang berbeda di biomed ini di jenjang S1-nya ya Kak. Terus juga kadang tuh ada yang beda gitu Kak dari penuntun kami dan penuntun cutting kami yang sebelumnya. Itu gimana sih Kak ceritanya? Sebelumnya emang ada S1 biomedis ya tentang praktikum berarti ya, karena Kak Ya, ketemu kalian pas praktikum ya, bukan pas pengajaran, karena Kak bukan dosen kalian, tapi Kak bantuin kalian untuk ngajarin praktikum hands on-nya di labnya. Jadi kalau misalnya ada modul kalian yang berbeda dari kakak-kakak kalian sebelumnya, jadi kan kalau kan sama-sama tahu ya kalau S1 biomedis itu kan baru berdiri. Iya benar. 2020 ya? Iya 2020. Baru ada angkatannya di 2020. Jadi mungkin jadi penyempurnaan sih istilahnya. Jadi kalau misalnya ternyata di 2020 ada di 2021 ada sesuatu, ada materi yang tidak ada di 2020, sebenarnya itu penyempurnaan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi prodi pasti pengen perbaikan kan, jadi melihat apa kekurangannya, jadi masukin materi-materi yang rasanya kemarin ternyata tidak masuk, jadi masukin di tahun-tahun adik berikutnya. Jadi memang kayak gitu. Sekarang udah 3 tahun, udah 3 angkatan ya, udah 4 ya? Empat, Iya, Kak. 2023 ya, Iya, 4. Gina angkatan ketiga. Iya ketiga Kak. Bocoran nggak angkatan ketiga ini apa keluhannya? Angkatan paling bandel. Jadi kalau mau tahu tuh sebenarnya kakak-kakak kalian di angkatan 1 itu lebih apa ya? Lebih nurut gitu ya Kak? Lebih nurut dan mereka lebih serius, mereka kelihatan lebih serius. Jadi mereka juga jumlahnya nggak sebanyak kalian kan. Jadi kakak-kakak di angkatan tahun 1 itu lebih bagus, lebih menghargai apa yang mereka pelajari, lebih menghargai, nggak banyak mainnya di labnya gitu. Jadi semakin ke angkatan 2, ke angkatan 3, semoga angkatan 4 nggak gitu, semakin menurun ya. Jadi perhatian adik-adik itu semakin berkurang gitu, Mas, ya kayak gitulah. Jadi makin ini, atau mungkin karena jumlah kalian semakin banyak kali, atau kayak gimana kan. Kalau angkatan 1 nggak terlalu banyak ya, semakin 2, 3 semakin banyak. Mungkin pas di angkatan pertama tuh Kak, mereka kalau mau main terlalu kelihatan nggak sih Kak bergerak gitu karena dikit gitu kan Kak. Kalau misalnya angkatan Gina mungkin ada yang bergerak dikit masih tertutup, yang lain ada yang serius gitu nggak sih Kak? Kalau di angkatan kedua itu, di angkatan 21 itu gimana Kak? Dia lebih lumayan banyak dari anak angkatan pertama, tapi masih banyak angkatan ketiga Kak. Ya kalau angkatan 2 sih lebih kalem sih sebenarnya ya. Angkatan 2 tuh lebih kalem. Tapi mereka itu loh, adik-adik itu masih, jadi kakak angkatan kalian tuh masih kayak yang banyak nanya, sementara kalian tuh kalau nggak ditanya nggak nanya gitu. Jadi kalau abang-abang atau kakak-kakaknya yang tahun 1 tahun 2, yang angkatan 1 angkatan 2 itu lebih mereka yang punya inisiatif buat pengen tahu gitu. Kalau kalian harus diberitahu, kalau nggak pengen tahu gitu. Ini evaluasi buat angkatan 3 ya. Evaluasi buat angkatan 22 ya teman-teman. Lain kali kalau di lab itu kalau nggak tahu bertanyalah teman-teman, daripada tersesat di jalan. Kalau bandelnya anak 22 itu atau angkatan 3 itu gimana Kak? Sering main es ya Kak? Kan Kak sebenarnya kemarin, jadi kalau dari angkatan 1 angkatan 2 itu kebenaran kan kakak pembimbing praktikumnya itu
tetap ya. Iya. Jadi yang itu terus kan kalian waktu di Biomel ini juga tetap Biomel kan? 1 Biomel ya 1 tetap. kan. Nah, jadi kemarin yang Biomel 2 ini kebenaran kakak-kakak yang lain sepakat pengen Di-rolling. coba kita di rolling gitu. Biar ini juga sama yang lain. Jadi kalau kan Kak dapat sebenarnya di angkatan di kelompok 23 kan. Kak udah asik banget sih di kelompok 23. Walaupun Kak kebagian 2 kelompok dan yang lain kebagian 1 kelompok. Iya. Nah, tapi Kak di satu ruangan. Jadi adik-adik lebih fokus gitu. Terus pas di rolling Kak kebagian di umum kan bertiga ya. Walaupun satu agak terpisah di belakang. Iya. Ya Gina kan? diumum, Ya Kak. kan Gina di kelompok 4 kan. Iya. Nah, itu Kak ya ampun kan karena udah di sini main terus belum lagi kalau Kak ngomong terus kakak sebelahnya kakak Ngomong asisten juga, sebelah ngomong juga iya. kan bentrok kan terus yang mana mau dengerin. Jadi emang lebih enak sih satu ruangan. Jadi Kak udah ngerolling kemana-mana ke ruangan. Paling enak memang pas kita tuh dapet satu ruangan. Jadi adik-adik fokus. Waktu di imunologi kan kelompok 1 tuh. Nah waktu kemarin juga itu lebih baik. Jadi Kak udah keliling semua kelompok itu lebih enak Kak waktu di molekuler sama di kelompok 1. Jadi kelompok 1, 2, 3 sih senengnya karena fokus adik-adiknya ngelihat sama Kak sampai mereka. Jadi ini aib ya sebenarnya karena kalian duduk di lantai kadang kan karena kita Karena kurang nggak, kursi kan. iya kursinya kurang sih Kak, jadi duduk di lantai. Iya, jadi- Iqbal sih duduk di lantai. Jadi tapi fokus gitu ngeliatin Kak. Tapi kalau di molekuler itu kena rame jadi nggak duduk di lantai berdiri. Cuman nggak tahu nih kalian sebenarnya kayaknya pada ini takut kalau Kak jadi asistennya. Iya nggak sih? Nggak tahu sih Kak, mungkin karena Gina di Biomel 1 sama Kak terus kan Kak waktu itu di Biomel 1. Jadi kayak udah biasa tersyubit-syubit sedikit itu udah biasa sih Gina kan Kak. Lupa print penuntun lah, nggak baca penuntun dulu, nanti ditanya nggak bisa jawab tuh tersyubit sedikit. Nah, itu Gina udah biasa sih Kak. Tapi kayak teman-teman yang lain tuh sama siapa kita? Kak Juan, masker mana? Nggak ada masker sama Kak Juan, nggak boleh main es gitu. Biasa teman-teman Gina kayak agak sedikit panik sih Kak, kayak penuntun nggak ada, penuntun cuma satu, gimana minjem ke yang lain, kayak kami sama Kak Juan, kami pinjamnya penuntun gitu. Karena sama kakak, kadang tuh Kak sama kakak yang di lab tuh udah dibilang, kok kalian nggak ngeprint penuntun, nanti kalian sama Kak Ju gitu, dibilang kayak gitu. Jadi kami langsung kayak panik, kayak mana nih penuntun gitu Kak. Iya kalau sama Kak tuh adik-adik tuh pertama sebenarnya kalau ingat tuh jadi pertemuan berikutnya kalian udah harus baca dulu sebelum ini. Jadi kalian nggak terima dari yang Kak sampaikan aja saat hari H. Jadi kalian kan udah dikasih modul yang udah full kan. Jadi harusnya kalian udah tahu materi apa yang mau kita bahas. Jadi sebaiknya baca dulu. Jadi nggak cuma tahu pas hari H. Terus kan nggak suka kalau kalian nggak punya modul. Kalian nggak tahu Kak itu yang kan buka handphone aja nih. Itu beneran handphonenya dibuka modul apa kan nggak tahu ya. Sebenarnya kalau kita praktikum itu nggak boleh bawa handphone lagi. Jadi karena Kak sering banget tuh ngasih kalian kuis-kuis nanya-nanya kan. Yeah. Jadi kalian boleh kok kita tanya jawab tapi kalian boleh Searching, googling yeah. sambil searching kayak gitu kan. Jadi Kak ngizinin kalian bawa handphone. Tapi kalau modul Kak tetap pengen kalian minimal banget satu kelompok tuh punya modul. Mau dia mau tulis kayak atau apa paling ya harus ada modul gitu. Yang Yang ya, di print, ya, di print out nggak cuma di tablet kalian, nggak cuma di handphone kalian gitu. Jadi itu lebih fokus. Terus memang sih kalau nggak bisa jawab dicubit. Enggak sih. Yang cewek-cewek doang, yang cowok nggak dicubit. Buat tahun-tahun 23 nanti ketemu Kak Juan di Biomel. Harus bawa modul, baca dulu sebelum pertemuannya. Ya. Terus nggak boleh main es. Jadi beberapa tuh memang ada kakak yang lain kan yang umum kan ada es maker. Jadi katanya main es lah, es dimasukin ke baju. Terus ada pula yang kelompok sini main ke ruangan sebelah lagi. Ya Allah, jauh banget mainnya ke ruangan sebelah, bukan ke kelompok sebelah tapi ke ruangan lain Iya, gitu. keliling Kak. Kalau Kak kan nggak bisa ya kayak gitu sama Iya. Kak. Jadi juga ada yang pernah keluar dari kita saat praktikum, pergi keluar itu kan pernah juga ada yang Kak marahin. Temen adiknya minta maaf sama Kak karena meninggalkan praktikum tidak izin sama Kak gitu. Sekrusial apapun itu harus ngasih tahu, minimal izin gitu. Jadi nggak nyelonong aja masuk terus keluar tapi nggak pamit gitu. Kalau memang itu penting kan diizinkan gitu. Nah jadi nggak ada yang beraktivitas di luar yang Kak nggak tahu. Jadi praktikum. Nah jadi kalian harus nyimak. Terus Kak juga suka bilang kalau kalian nggak bisa jawab nggak boleh pulang kayak gitu kan. Kalau salah cubit kayak gitu. Jadi tapi soalnya sayang aja sih kalau kalian udah ngulangin waktu udah ini tapi nggak ngerti apa yang kalian kerjain ya, benar kayak gitu. sih Kak. Jadi tadi kan
itu kakak ngajar 3 angkatan di Biomed, sekarang 3 kan kak, mungkin anak angkatan 23 ini belum ke Biomol. Pengalaman yang paling berkesan atau yang nggak terlupakan pas ngajar anak S1 ada nggak kak? Kalau sebenarnya kak seneng ngajar kalian walaupun kalian tuh ini gitulah ya. Walaupun anak dua-dua bandel. Iya, sebenarnya kak seneng ngajar. Jadi walaupun jadi setiap minggu itu ada satu hari yang paling kayaknya nggak bisa ngerjain penelitian lagi ya, memang udah harus fokus sama praktikum karena paginya kami harus nyiapin bahan apa yang untuk dikerjain siang, atau kadang kami bisa nyiapin sehari sebelumnya. Jadi kalau udah ada hari praktikum biasa kak udah nggak kerjain penelitian yang lain. Jadi kalau kak pribadi sebenarnya seneng kalau praktikum, cuman kalau menurut kak tuh kurangnya praktikum itu waktu sih sebenarnya. Jadi waktunya terlalu pendek dan ruangan kita belum memadai ya. Sebenarnya pengennya kan nanti kalau misalnya udah lengkap nih lab yang di prodi. Lab prodi, oh iya lab prodi. Kan lab prodi gede kan, Iya, jadi Kak. lantai 2 itu. Nah di situ kalau misalnya kita ruangan udah lengkap, terus mungkin besok kan udah lagi diminta pakai AC tuh. Jadi kalau itu udah enak kan lebih enak sebenarnya praktikumnya di sana ya. Iya, Daripada di iya, lab lebih biomedik gede. kan sempit-sempit, terus banyak barang itu Terus kan. dipisah gitu nggak kak? Kami nggak bareng gitu, ada di sini. Tapi kalau di lab prodi itu kan bisa langsung bareng gitu. Oh iya, kemarin waktu lab prodi sempat dipisah ya waktu biomo 1. Iya. Ya karena emang ruangannya kecil kan. Nah itu kan yang ruangan kecil kan, yang ruangan besar itu kan sebenarnya bisa sekali Iya, bisa sekali sekaligus. jalan, Nah, ya. cuman waktu itu kan masih panas dan kita Sekarang kayaknya bakal masih, Kak? sekarang masih panas. Sekarang masih. Iya, mungkin AC-nya belum dikabulin buat di Iya. ini. Kalau kak jujur aja senang sebenarnya ngajarin praktikum. Kenapa? Kan memang senang ngajarin praktikum ya, tidak ngajarin. Kak senang ngajarin, cuman soalnya kak senang ngajarin hands on adik-adik. Jadi pipeting kalian yang benar itu seneng banget ngoreksi, cuman masih marah kalau misalnya masa nggak tahu tips yang mana untuk pipet yang mana. Itu pengetahuan dasar itu. Biomo 1. Masih banyak yang nggak tahu harus pakai tips yang mana untuk pipet yang mana, dan itu nggak boleh lagi, harusnya kalian nggak boleh lagi bikin kesalahan sebasic itu. Nah, pengalaman menyenangkannya, kalau kak sama adik-adik S1 biomedis itu pengalaman menyenangkannya sebenarnya setiap sesi praktikum itu menyenangkan sih ya. Cuman ada sih masanya kak capek nih. Nah, pernah kak sekali yang pas kak di kelompok 5 ya, yang sebelah gini setelah lab gini kan kelompok 4. Kak pas di kelompok 5 itu kak udah capek nih. Terus kebenaran waktu itu pembahasan kita nggak banyak ya, materi praktikumnya nggak terlalu yang rumit gitu buat banyak hal yang bisa dibahas. Ya udah tuh akhirnya kak coba diemin nih, kamu lihat kegiatan kalian kalau didiemin tuh kayak apa. Ternyata bener dong, ada yang main es, masukin es ke baju, ada yang dari sini pindah ke sana. Karena kak capek kan waktu itu, terus nggak pengen diemin kan, udah kak biar aja sekali itu, ya udah biarin aja. Karena kak juga kalau teriak-teriak itu kan ruangannya gabung kan, jadi males. Jadi ya udah sekali itu kak biarin tuh yang kelompoknya Alif ya, yang kelompok 5 tuh. Alif, Nah, kelompok Alif. nah itu capek. Cuman kalau menyenangkan sebenarnya menyenangkan sih. Cuman kalau yang tidak menyenangkannya ya itu sih, kalau menurut kak adik-adik harus lebih menghargai kakak-kakaknya yang jadi asisten, terus jadi mendengarkan apa yang disampaikan kayak gitu sih gitu. Oke, jadi itu pesan buat teman-teman semua ya, teman-teman. Bukan buat teman-teman dari angkatan 22 aja, buat kakak abang dari angkatan 20, 21. Itu pesan dari Kak Juan untuk kita semua mahasiswa S1 Biomedik ini. Terima kasih Kak Juan sudah mengajarkan kami. Sudah sabar dengan kami, Kak. Oh ya, sebenarnya kakak boleh kok misalnya kalian mau ujian datang ke lab buat diskusi dulu sebelum kalian ujian boleh juga. Atau ujian hands on ya, Kak? Iya, misalnya ujian apa aja, misalnya kan apa yang diterangin sama praktikum, misalnya masih ada yang nggak dimengerti, saya mau ujian praktikum juga boleh nanya. Atau misalnya ada hasil, kemarin juga adik-adiknya teman-teman Gina juga ini kok aktif kemarin waktu kak kasih hasil real time PCR tapi nggak tahu cara ngebahasnya. Iya, Ada yang ke lab gimana cara ngolahnya, terus kak bilang nanti sampaikan ke yang lain kayak gitu. Jadi kalian boleh kok buat datang ke lab buat nanya misalnya hasil praktikum ini gimana ngolahnya kak, atau Cara ujian bacanya ya, Kak? kan buat bikin laporan kan. Iya. Nggak ngerti cara bacanya. Tadi kan untuk pengalaman anak S1 yang nggak terlupakan. Kalau sekarang penelitian yang paling berkesan yang selama ini Kak kerjain tuh apa, Kak?
Penelitian yang paling berkesan apa ya? Kak pernah ngerjain penelitian yang lama banget, pernah sampai 8 bulan nggak Itu dapet-dapet. paling lama ya kak, 8 bulan tuh. Nah, pernah. Itu waktu itu Kak serotyping dengue virus sama Bapak, kalau Bapak lihat Dr. Al-Murdi Bapak. Jadi Pak Al. Jadi waktu itu memang Bapak pengen dengan segala keterbatasan lah, jadi pengen identifikasinya tuh sampai serotyping dia DNV 1, 2, 3 atau 4 kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Mungkin caranya semi manual sih. Jadi kalau misalnya bisa sih dapat hasil yang ini, tapi mungkin biayanya lebih besar. Jadi di lab itu kita mengusahakan peneliti bisa loh ngerjain ini, tapi opsinya ini gitu. Maksudnya ya. kalau mau hasilnya baik, kita punya metode ini, tapi biayanya segini Iya. gitu. Cuman kita bisa menekan biaya misalnya, tapi kayak setengah manual gitu loh. Jadi maksudnya setengah manual tuh mungkin agak lebih panjang prosesnya kayak gitu. Jadi lebih lama. 8 bulan ya kak? Bisa. Nah, terus kalau ada juga Kak pernah ngerjain penelitian yang paling mahal pernah. Paling mahal berapa tuh kak? Paling mahal itu biaya keseluruhan ya, paling mahal baru beberapa tahun kemarin ya, itu bisa beli mobil penelitiannya. City car gitulah kayaknya. Jadi ya itu pengalaman. Itu Cuman udah bapaknya belum semuanya. ini loh, bapaknya belum ujian tapi setahu Kak. Jadi Kak juga ragu-ragu nih bapaknya nanya kenapa belum ujian gitu. Tapi itu mahalnya karena bahan ya, bahannya. Jadi bapak itu penelitiannya dia dia mencari ekspresi pada sel kanker yang lepas ke darah. Sel kanker yang lepas ke darah, dan itu katanya cuma ada 1 sel per 1 mili darah. Coba ngebayangin, dan 1 bapak sel per 1 mili darah, 1 sel darah itu cuma ada 1 sel. Nah sementara paling hebat bapak cuma bisa ngasih 4 cc, 3-4 cc. Bayangin paling cuma dapat 3-4 sel, tapi pengen cek ekspresi gennya itu sekitar 4-5 gen kalau nggak salah Kak, pas seingat Kak waktu itu. Nah itu kan kemungkinannya kan kecil banget ya. kecil. Jadi ya biaya yang mahalnya itu adalah si reagen yang memisahkan si sel kanker dari sel darah. Jadi dia ngisolasi darah kan, tapi di darah itu kan banyak sel ininya, Yang sel lain. baiknya, sel baik yang lainnya, sel darahnya kan. Nah jadi yang dipilih itu si sel itu aja. Nah si reagen itu yang mahalnya. Jadi mahalnya tuh di bapaknya beli reagen, belinya bukan ke kita, jadi dia yang sendiri beli ke supplier. Nah reagen itu yang mahal, dan itu dia beli sekitar 5 reagen ada kayaknya. Satu reagen itu 25 apa ya, kayak gitu. Nah itu baru reagennya aja, Belum yang lain-lain. itu cuma 12 sampel loh, satu reagen tuh 25 itu. Ya Allah. Nah, Bisa jadi- beli mobil. Nah, cuman belum lihat nih, ntar kalau misalnya bapak ngundang ujian terbukanya kita lihat hasilnya kayak gimana. Oh bapaknya belum ujian ya kak? Belum ujian. Oke jadi itu penelitian. Tapi pengalaman buruknya ada juga sih. Apa kak? Pengalaman buruknya di mete-mete peneliti juga pernah. Misalnya kan peneliti banyak yang injury type kan. Iya. Jadi misalnya kita nggak nyelesain penelitian mereka di waktu yang mereka minta gitu. Padahal kan proses penelitian tuh nggak segampang itu ya, nggak yang kayak kita masukin sampel ke alat terus keluar hasil. Kadang kan pertama sampel misalnya ada perlakuan kayak gitu misalnya. Atau yang paling parah itu ada kita harus mesen reagen yang indennya 2 bulan kan, karena reagen beberapa itu kan impor ya, dan itu kan nggak bisa kita percepat Iya, kan, percepat. itu kan di luar kendali kita. Iya. Reagen buat datang 2 bulan. Nah kayak gitu sih. Jadi beberapa juga ada kayak gitu yang misalnya kalau kita nggak bisa ngasih, Sesuai waktu ya kak? tapi selama ini selalu diusahakan, kadang sampai weekend kami kerjanya. Berarti sekarang masih tetap kerja di lab kak? Enggak, hari ini enggak, tapi biasanya memang akhir tahun ini Kadang-kadang- banyak sih. kadang-kadang ada gitu. Ada 2 bulan terakhir Kak, kemarin Sabtu Minggu masih kerja. Cuman penelitiannya nggak kasih tahu. Yang penting kan mereka dapat hasil aja tahunya. Iya. Oke jadi itu penelitian yang paling berkesan. Mungkin tadi bisa beli mobil ya kak? Sorry, mobil. Tapi itu biaya bahan ya, bukan biaya pengerjaan ya. Iya itu biaya bahan aja belum pengerjaan. Berarti Oh, lebih udah sama semuanya, tapi maksudnya Kak, itu hampir 60-70%-nya itu bahan yang mahal. Yang Jadi mahal. bukan biaya pengerjaan di labnya yang mahal. Oh iya ya. Oke kak, jadi suka duka kakak selama di lab biomedik ini apa kak? Selain mungkin kakak bisa bertemu kami yang gemas. Itulah itu sukanya ya. Itu sukanya. Dukanya apa ya? Dukanya kalau di lab itu nggak ada kayaknya. Nggak ada Sih, duka. nggak ada kayak Cie, nggak ada nggak sih. duka. Kalau duka kayaknya yang parah-parah banget nggak ada, cuman
Ya nggak ada sih. Paling kayak capek aja atau ada pressure. Ya itu dia, itu yang karena beberapa peneliti itu kan dia kayak gini loh, jadi kayak peneliti suka gini, jadi biasanya mainnya tuh langsung ke, kalau mereka udah nggak apa, mereka udah pengen harus dapat hasil segini gini-gini tuh, mereka biasanya suka ke pimpinan tuh. Nah, jadi nanti pimpinan yang ke kita, supaya mungkin nggak tahu, mereka berharap mungkin kita yang dapat pressure dari pimpinan atau kayak gimana, jadi mereka suka kayak gitu. Berarti beberapa sering dapat pressure ya Kak? Iya, dari jadi sana. kadang kita rasa tuh nggak mungkin deh ini bisa selesai, kalaupun bisa tuh hasilnya nggak semaksimal yang semaksimal seharusnya gitu. Jadi kan penelitian sebaiknya kan kalau direncanakan dengan baik, itu kan bisa hasil yang baik juga yang kita dapat ya. Cuman kalau peneliti kan kadang mereka jup dapat apa, ngasih sampel berharap langsung dapat hasil, padahal kan nggak segampang itu kan. Nah, kayak gitu sih. Oke, mungkin teman-teman itu aja cerita kita hari ini, episode pertama kita hari ini tentang kupas tuntas Lab Biomedik FK Unan bersama Kak Juan. Mungkin terima kasih Kak Juan udah meluangkan waktunya untuk kami sharing-sharing ke kami, dan untuk nyampein informasi juga ke teman-teman mungkin yang pengen ngadain penelitian. Tadi Kak Juan udah bahas biaya pendaftaran dan alur-alurnya. Mungkin kayak gitu ya teman-teman, atau mungkin kalau kurang jelas teman-teman bisa langsung hubungi Kak Juan aja mungkin ya Kak, kalau misalnya ada mau penelitian. Mungkin untuk episode pertama kita kali ini sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di episode kedua. Dadah. Terima kasih Kak Juan. Sama-sama Gina. Sama-sama Gina. Assalamualaikum.